Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Untuk pertemuan yang kelima ini, kita akan coba nanti membahas tentang macam-macam alam gaib. Namun sebelumnya, Ustaz berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk itu mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan harapan dan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, ayah dan bunda kita, kemudian juga guru-guru kita semuanya selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala macam musibah dan penyakit. Kemudian juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam alam gaib ya, dan yang telah kita bahas yang pertama adalah alam barzakh. Untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan yang kedua macam-macam alam gaib, yaitu alam akhirat. Kalau kemarin kita membahas alam barzakh, di mana alam barzakh itu adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi setelah melewati alam barzakh itu, manusia akan memasuki alam akhiratnya. Di alam akhirat, manusia akan hidup kekal selama-lamanya, sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ya, atau surat Ghafir ayat ke-39. Di alam akhirat, Allah telah menyediakan dua tempat kehidupan untuk manusia, yaitu surga dan neraka. Bagi mereka yang beriman dan beramal solih, maka ia akan hidup abadi di dalam surga. Sementara bagi mereka yang mengingkari Allah dan selalu berbuat maksiat, maka ia akan berada di dalam neraka. Di alam akhirat, sebelum manusia ditetapkan sebagai penghuni surga atau neraka, manusia akan melalui beberapa proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum manusia itu ditetapkan apakah dia berada di surga atau neraka, maka ada beberapa proses yang akan dilalui. Yang pertama adalah yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats artinya adalah hari kebangkitan. Jadi semua manusia ketika datangnya hari kiamat itu akan mati semua. Semuanya yang namanya kehidupan akan mati semua. Kemudian
semua manusia itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah dari kuburnya dan akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut dengan yaumul mahsyar. Jadi setelah dibangkitkan lagi oleh Allah, semuanya manusia itu akan dikumpulkan di yaumul mahsyar untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-16. Setelah melalui yaumul ba'ats, ketika semua manusia berkumpul di yaumul mahsyar, maka akan dilakukan yaitu proses yang kedua, yaitu yaumul hisab, yang artinya adalah hari perhitungan. Jadi semua amal perbuatan manusia itu akan diperhitungkan oleh Allah. Allah akan menunjukkan semua catatan-catatan amalnya selama dia hidup di dunia. Orang sudah tidak dapat lagi membela diri atau berdusta, karena semua anggota tubuhnya itu yang menjadi saksi, sementara mulutnya itu terkunci, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65. Sehingga kita ketika sudah ditunjukkan amal kita, perbuatan-perbuatan kita selama dunia, manusia tidak bisa mengelaknya, karena mulutnya terkunci dan yang menjadi saksi adalah semua anggota tubuhnya. Setelah melalui perhitungan amal atau yaumul hisab, maka proses selanjutnya adalah yaumul mizan. Apa yaumul mizan? Yaumul mizan adalah hari pertimbangan. Jadi setelah dihitung amal perbuatan manusia itu, setelah dihisab, kemudian semua manusia setelah melalui proses perhitungan itu, amalnya itu, maka akan ditimbang amalnya yang disebut dengan neraca keadilan Allah. Hasil timbangan tersebut akan menentukan apakah hidup bahagia atau sengsara, apakah dia akan berada di surga atau berada di neraka. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Selanjutnya setelah yaumul mizan, maka proses berikutnya yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi Allah akan membalas semua hasil timbangan amal manusia yang sudah ditimbang amalnya itu, maka mereka yang timbangan kebaikannya lebih banyak maka akan mendapatkan balasan surga. Sementara yang amal buruknya lebih banyak maka akan mendapat balasan neraka. Nah, di samping itu, di yaumul jaza ini, di sini manusia juga akan melewati sebuah titian atau jembatan yang biasa dikenal dengan nama Shiratal Mustaqim. Jadi ketika yaumul jaza ini, sebelum manusia berada di surga atau neraka, mereka akan melewati sebuah jembatan atau titian yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, yang ujungnya adalah surga, sementara di bawahnya adalah neraka. Bagi mereka yang amal baiknya lebih banyak, maka akan selamat, mampu melewati Shiratal Mustaqim itu sampai ke surga. Tetapi bagi mereka yang amal buruknya lebih banyak, maka akan terjatuh ke dalam api neraka. Itu anakku sekalian, tentang macam-macam alam gaib yang akan dilalui oleh manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan menerima balasan dari Allah
apakah dia hidup kekal di surga atau sebaliknya dia hidup kekal di neraka. Untuk itu kita selalu mohon kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk terus melakukan amal soleh agar hidup kita bahagia di akhirat, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anakku sekalian, sementara itu pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kalian kerjakan latihan soal ini ya. Mohon maaf ini agak banyak sekarang, tapi pendek-pendek ya jawabannya dan mudah pengerjaannya. Ada 10 soal, kalian kerjakan di buku latihannya. Kemudian seperti biasa hasil kerjaan kalian kemudian kalian kumpulkan, di-upload di e-learning ya, di KI3 atau penilaian pengetahuan itu. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.